Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan sedikit materi tentang metakomunikasi. Diawali dengan kata meta yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti luar atau samping. Jika digabungkan dengan kata komunikasi, akan berarti ada sesuatu selain atau di samping komunikasi. Atau lebih disederhanakan, penerapannya akan menjadi komunikasi tentang komunikasi, meta bahasa adalah bahasa tentang bahasa, meta pesan adalah pesan tentang pesan. Meta komunikasi bisa dikatakan sebagai komunikasi nonverbal, di mana meta komunikasi merupakan suatu komentar terhadap isi pembicaraan dan sifat hubungan antara yang berbicara, yaitu pesan di dalam pesan yang menyampaikan sikap dan perasaan komunikasi terhadap komunikan. Metakomunikasi merupakan komunikasi sekunder secara tidak langsung tentang bagaimana suatu informasi dimaknai. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa pesan yang sama dengan berbagai metakomunikasi dapat berarti suatu yang berbeda. Begitu juga sebaliknya seperti ironi. Contohnya, tersenyum ketika sedang marah. Semua elemen-elemen komunikasi nonverbal disebut sebagai metakomunikasi karena mereka tidak selalu eksplisit, meskipun diungkapkan secara verbal, di mana komunikan akan menggunakan petunjuk untuk membantu menafsirkan apa yang komunikator maksudkan. Lebih tepatnya, komunikan berusaha memahami makna dari metakomunikasi tersebut daripada pesan verbal itu tersendiri. Terutama ketika komunikator mengatakan yang bertentangan dengan apa yang telah dilakukannya. Misalnya, ketika sedang marah, tetapi kita berusaha untuk menyembunyikan amarah kita, sehingga kita sadar harus bagaimana sikap dan gerak tubuh, cara pandang mata, ataupun nada suara kita yang mungkin dapat menyembunyikan perasaan yang kita rasakan sebenarnya. Atau juga bisa saat kita mencemooh dengan menyeringai setelah mengatakan, "Ya, Anda hebat," yang dimana sikap dan pesan verbal tersebut saling bertentangan satu sama lain. Atau juga bisa misalnya kita mengirim komentar di sebuah forum jejaring sosial kepada seseorang dengan komentar bernada sinis, namun kemudian memberikan smile di akhir komentar dengan mengkomunikasikan emot smile. Bagi komunikan dapat dimaknai sebagai pesanan tidak dipahami secara harfiah, melainkan dapat dipahami bahwa dalam pesan tersebut, komunikator sedang mencoba menyampaikan humor. Dengan demikian, kedudukan emot smile adalah sebagai meta pesan, merupakan pesan tentang pesan. Adapun metakomunikasi dalam komunikasi interpersonal menyertai semua pesan dan sering muncul tanpa disadari. Metakomunikasi dengan sengaja terjadi jika seseorang berbicara secara sadar tentang konteks relasional dari pesan yang mereka katakan. Menurut Neumann menyatakan bahwa metakomunikasi dapat menjadi sebuah pesan berupa petunjuk verbal dan nonverbal dengan tujuan bagaimana pesan mereka harus dimengerti, bagaimana seseorang mencoba untuk mendefinisikan hubungan dan yang lainnya. Adapun keterampilan metakomunikasi merupakan hal yang penting untuk mengembangkan hubungan profesional dan pribadi atau interpersonal, karena komunikasi itu mempengaruhi hubungan tersebut. Dalam aktivitas komunikasi, metakomunikasi dapat digunakan baik secara efektif maupun tidak. Adapun secara efektif sangat signifikan dalam membantu pengembangan relasi, di mana kita dapat menganalisis pola lawan bicara kita,
dan berbagai cara berkomunikasi antara individu dengan individu lainnya yang saling berhubungan satu sama lain sehingga mereka berkomunikasi secara efektif. Berikut penjelasan tentang metakomunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.